Perkenalkan, nama saya Rahel Wiwit Grace Utami, mahasiswa matematika dari STKIP YPM Bangko. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil ujian tengah semester atau hasil UTS mata kuliah SPSS, dosen pengampu Ade Hermawan, Eskom, Mkom. Baik, langsung saja masuk. 1. Pendahuluan. Yang pertama, latar belakang. Obesitas merupakan kelebihan lemak tubuh dan mengakibatkan penurunan yang signifikan terhadap kesehatan. Parameter yang digunakan untuk mengukur obesitas adalah indeks massa tubuh BMI atau biasa disebut dengan body mass index yang dihitung berdasarkan rasio berat badan seseorang dalam kilogram dengan diukur terhadap tinggi badan dalam satuan meter kuadrat. Apabila nilai BMI lebih dari 30, dapat dikategorikan obesitas. Salah satu penyebab terjadinya obesitas yaitu energi yang masuk atau jumlah kalori yang dikonsumsi lebih besar daripada energi yang dikeluarkan, sehingga terjadi ketidakseimbangan. Selain itu, faktor genetik, lingkungan, pola hidup juga menyebabkan terjadinya obesitas. Cara untuk menanggulangi obesitas adalah dengan mengurangi jumlah kalori yang masuk atau dengan mengonsumsi obat anti-obesitas. Mekanisme obat anti-obesitas adalah menghambat kerja lipase usus, penurunan penyerapan lemak, meningkatkan ekskresi lemak, meningkatkan protein uncoupling, meningkatkan termogenesis, dan menekan nafsu makan. Mekanisme tersebut terdapat pada obat antibiositas, sintetik maupun herbal. Akan tetapi, obat sintetik itu memiliki lebih banyak efek samping dibandingkan obat yang herbal. Obat herbal mempunyai efek samping yang lebih sedikit dari obat sintetik. Selama penggunaan, dosis, komposisi sesuai dengan aturan yang benar dan disertai uji klinis yang menyatakan keamanannya. Ada nih tanaman yang dikembangkan untuk obat anti-obesitas, di antaranya teh hijau. Di Indonesia ada 3 jenis teh yang dikenal bisa menurunkan berat badan, yaitu ada teh hijau, teh hitam, dan teh oolong. Dan ketiga teh tersebut itu mempunyai 3 cara pengolahan dari proses pemanenan yang berbeda. Yang pertama yang akan dibahas yaitu teh hitam. Diperoleh dari daun teh yang baru dipetik, kemudian dikeringkan atau dilayukan, sehingga daun teh memiliki kelembanan yang lebih rendah dan mengakibatkan kehilangan setengah berat aslinya. Jadi di sini tuh teh hitam ini menjadi lebih ringan. Kemudian daun teh yang sudah layu itu digulung dan dihancurkan, lalu difermentasi. Yang selanjutnya teh oolong, dibuat dengan cara yang sama seperti teh hitam. Caranya sama seperti teh hitam, yang membedakan adalah proses fermentasinya, di mana proses fermentasi teh oolong ini lebih singkat daripada teh hitam. Selanjutnya yaitu ada teh hijau, terbuat dari daun teh yang baru dipanen dan tanpa proses fermentasi. Manfaat teh hijau sebagai pengobatan kanker, jantung, karies gigi, kesehatan tulang, anti-diabetes, anti-inflamasi, dan mengontrol berat badan atau mengatasi obesitas. Teh hijau juga memiliki kandungan kimia, antara lain asam fenolik, flavonoid, lignan, dan stiben. Katekin terbagi menjadi 4 macam, yaitu epikatekin, epikatekinalat, epigalokatekin,
dan epigallocatechingalate. Epigallocatechingalate atau sering disebut dengan EGCG merupakan komponen utama yang dapat ditemui dalam daun teh hijau. Dan disinilah mempunyai khasiat untuk menurunkan berat badan atau obesitas. Selanjutnya, tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui keefektifan obat diet atau penurun berat badan terhadap penurunan berat badan konsumen. Yang akan kita bahas yaitu alat dan bahan. Yang pertama, alat. Alat-alat yang kita perlukan untuk uji parametrik menggunakan SPSS itu antara lain yang pertama, komputer, yang kedua, software SPSS, atau bisa dengan kata lain, alat yang kita gunakan adalah laptop yang sudah terinstal program SPSS. Selanjutnya, bahan. Bahan-bahan yang diperlukan untuk melakukan uji parametrik menggunakan SPSS itu antara lain adalah yang pertama, data berat badan konsumen sebelum mengonsumsi obat diet. Dan yang kedua, data berat badan konsumen setelah mengkonsumsi obat diet. Yaitu prosedur kerja. Yang pertama yang akan kita lakukan di sini yaitu bagaimana cara untuk menginput data. Caranya adalah yang pertama, kalian harus buka aplikasi program SPSS yang ada pada desktop yang sudah terinstal, seperti pada gambar yang ada di sebelah kiri. Atau dengan alternatif lain, kalian bisa mengklik search, lalu mengetikkan IBM SPSS Statistik 26. Gambar sebelah kanan ini merupakan tampilan awal dalam SPSS. Selanjutnya, kalian membuka halaman variable view. Isilah kolom-kolomnya itu dengan nomor, sebelum, dan sesudah. Dan pada kolom label, ketikkan nama variabel. Variabelnya adalah sebelum meminum obat diet dan sesudah meminum obat diet. Berarti ada dua variabel ya. Selanjutnya, pada kolom tipe variabel nomor, sebelum dan sesudah dipilihlah tipe numerik karena data yang ditampilkan berupa angka. Jika datanya bukan berupa angka, kalian bisa menggunakan string, tapi kita di sini menggunakan numerik karena kita akan memunculkan data yang berupa angka. Nah, pada kolom measure, variabel nomor dipilih measure nominal karena tidak digunakan untuk melakukan perhitungan data pada variabel sebelum dan sesudah dipilih measure scale karena akan diperlukan untuk melakukan perhitungan data. Setelah variabel view tadi sudah kita isi variabelnya, kemudian buka pada data view dan isilah data sesuai dengan variabel karena kita tadi sudah punya data bahannya yaitu data berat badan konsumen sebelum dan sesudah. Itu yang kita masukkan di sini. Selanjutnya kita masuk ke dalam rumus atau analisis. Yang pertama, pada menu bar kita pilih analisis, lalu kita pilih compare means, lalu pilih paired sample t-test. Setelah kita melakukan serangkaian di atas, maka akan muncul kotak dialog paired sample t-test seperti pada gambar di bawah ini. Gambar yang nomor 2. Selanjutnya, klik variabel sebelum dan sesudah obat diet secara berurutan. Jadi diklik atau diblok. Kemudian ada tanda panah.
ke kanan, itu kita klik. Jadi untuk memindahkan variabel yang dari sebelah kiri ke sebelah kanan. Setelah itu, klik option yang ada di pojok kanan atas. Setelah pilih option, maka akan muncul kotak dialog Pirate Sample T-Test. Tingkat kepercayaannya di sini kita pilih yang 95%. Lalu kita pilih exclude cases analysis by analysis. Itu kita pilih. Setelah itu baru kita klik continue. Lalu OK. Maka output dari SPSS ini akan seperti pada gambar bagian hasil. Dari serangkaian cara yang kita gunakan tadi dari input data, analisis, maka akan muncul hasilnya seperti yang ada pada gambar bagian hasil ini. Selanjutnya, kita masuk ke bab 4, yaitu hasil pengamatan. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh produsen terhadap 10 orang konsumen yang mengonsumsi obat diet dalam jangka waktunya itu 1 bulan, maka akan diperoleh data sebelum dan sesudah memakai produk tersebut. Nah, di sini ada nomor 1-10 ini menunjukkan konsumen, sebelum ini menunjukkan berat badan konsumen sebelum mengkonsumsi obat, dan sesudah ini menunjukkan berat badan konsumen sesudah mengkonsumsi obat diet. Kita masuk kepada bab 5, pembahasan. Berdasarkan data hasil dari pengamatannya sebelum dan sesudah mengkonsumsi obat diet, maka dapat dianalisis statistik. Nah, analisis statistik yang paling tepat itu menggunakan metode Pirate Sample T-Test. Alasannya, karena data sampel tersebut melibatkan 2 pengukuran pada subjek yang sama terhadap pengaruh sebelum dan sesudah meminum obat diet. Maka diperoleh hasil analisis datanya seperti gambar yang ada pada bab pembahasan. Nah, di sini ada mean rata-rata, ada standar deviasi, ada standar error mean. Pada tabel Pirate Sample statistik dapat dilihat bahwa rata-rata berat badan konsumen sebelum dan sesudah meminum obat mengalami penurunan dari rata-rata 84,51 menjadi 83,30 90, serta mengalami penurunan standar deviasi, yaitu dari 6,63931 menjadi 5,58235. Nah, di sini ada hasil dari Pirate Sample korelasi. Dari korelasinya atau hubungannya, penjelasannya, pada tabel Pirate Sample Correlation menganalisis apakah ada hubungan antara rata-rata berat badan sebelum dan sesudah meminum obat diet. Di sini terlihat bahwa korelasi antara berat badan sebelum dan sesudah meminum obat diet itu sangat kuat, yakni 0,943 atau nilai signifikannya 0,0 lebih kecil daripada alfanya. Nah, maka dapat disimpulkan bahwa hubungannya signifikan. Nah, seperti pada gambar di bawah yang Pirate Sample T-Test. Pada tabel Pirate Sample Test, kolom mean menunjukkan perbedaan rata-rata sebelum meminum obat diet dengan sesudah meminum obat diet. Kolom standar deviasi menunjukkan standar deviasi dari nilai perbedaan rata-rata. Lalu, kolom standar error mean merupakan indeks variabilitas. Kolom T merupakan hasil bagi antara nilai probabilitas untuk mencapai T statistik di mana nilai absolutnya adalah sama
atau lebih besar dari statistik. Nah, di sini kita cari hipotesisnya, yaitu hipotesis atau dugaan ya, yaitu pasangan berat badan. Bunyi H0-nya, tidak terdapat perbedaan terhadap penurunan berat badan konsumen sebelum dan sesudah meminum obat diet. H1-nya, terdapat perbedaan terhadap penurunan berat badan konsumen sebelum dan sesudah meminum obat diet. Nah, untuk menguji hipotesis dengan Piret sampel t-test, kita menggunakan kriteria penerimaan H0, yaitu jika T hitung lebih kecil atau sama dengan T tabel, maka H0-nya diterima. Tapi, jika T hitungnya lebih besar daripada T tabel, maka H0-nya ditolak. Nah, di sini kita sudah mengetahui bahwa T hitungnya 1,646 itu lebih kecil daripada T tabel. T tabelnya 18, 0,05 ini alfanya ya, adalah 2,101. Sehingga kita menerima H0. H0-nya diterima dan H1-nya ditolak. Ini maaf ya, ini terjadi salah pengetikan di bagian H0 ditolak. Itu seharusnya jadi kesimpulannya itu tidak terdapat perbedaan terhadap penurunan berat badan konsumen sebelum dan sesudah meminum obat diet. Di samping menggunakan T hitung dengan T tabel, dapat juga dengan melakukan perbandingan SIG dengan SIG-nya, yaitu dengan alfa 0,134 lebih besar daripada 0,05. Jadi ini benar untuk yang T hitung lebih kecil dari atau sama dengan T tabel, itu H0-nya diterima. Jika T hitungnya lebih besar itu H0-nya ditolak. Tapi kesimpulan kita di sini H0-nya yang diterima. Masuk kepada bab 6, yaitu kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa T hitung lebih kecil daripada T tabel, atau 1,646 itu lebih kecil dari 2,101. Maka H0-nya diterima dan H1-nya ditolak. Artinya tidak terdapat perbedaan terhadap penurunan berat badan konsumen sebelum dan sesudah meminum obat diet.